Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Aku dipaksa cerai saat suami jadi direktur, tak tahu semua itu atas jabatanku. Pagi itu, sinar matahari yang menyusup melalui tirai jendela tak lagi menyentuh kulit Naila seperti biasanya. Ia terbangun lebih dulu dari Raihan, seperti biasa, namun tak ada dorongan untuk membangunkannya dengan kecupan kecil di dahi. Sudah hampir 2 minggu ia merasa jarak di ranjang mereka terasa lebih luas dari ukuran kasurnya. Raihan tidur membelakangi tanpa menggumamkan selamat tidur atau sekadar memeluk lengannya seperti dulu. Dulu sekali, sebelum suaminya itu diangkat, sebagai direktur utama, Naila menyiapkan sarapan pagi seperti rutinitas. Telur setengah matang, roti gandum, dan kopi hitam tanpa gula. Kesukaan Raihan sejak mereka masih tinggal di kontrakan mungil 10 tahun lalu. Tapi pagi ini, kopi dibiarkan dingin. Dan Raihan hanya meliriknya sekilas sebelum mengambil jas lalu pamit dengan terburu-buru. "Aku ada meeting penting, jangan tunggu makan siang," katanya sambil menekan layar ponselnya. Wajahnya nyaris tak pernah mengangkat pandangan dari gawai itu. Naila hanya mengangguk, meski tak ada yang benar-benar memperhatikan anggukannya. Langkah Raihan menjauh seperti gema dalam rumah mereka yang kini terlalu luas dan terlalu sunyi. Di ujung ruang makan, foto pernikahan mereka tergantung manis. Senyum keduanya masih utuh dalam bingkai, namun retak dalam kenyataan. Raihan berubah sejak promosi itu. Saat namanya diumumkan sebagai direktur utama dalam sebuah rapat besar, Naila yang duduk diam di pojok ruangan sebagai komisaris hanya tersenyum tipis. Ia tidak mengucapkan selamat secara terang-terangan. Ia hanya menatap pria yang menjadi suaminya itu dengan hati yang penuh. Ia tahu persis siapa yang membuat nama Raihan menembus rapat komisaris. Ia sendiri. Tapi Raihan tidak tahu. Naila tak pernah memberitahunya bahwa ia adalah salah satu suara terbesar dalam pemilihan itu. Ia ingin melihat sejauh mana cinta suaminya bertahan ketika semua tampak datang dari usahanya sendiri. Tapi bukan kekaguman yang ia dapat, melainkan kesombongan. Raihan mulai berbicara dengan nada yang lebih tinggi. Kadang, ketika Naila memberikan saran, Raihan menyindirnya dengan kalimat setajam sembilu. "Kamu ngerti apa soal manajemen? Ini bukan urusan ibu rumah tangga." Padahal, Naila punya 2 gelar master. Padahal sebelum menikah, Naila adalah perempuan yang diperebutkan oleh 5 perusahaan multinasional karena kecerdasannya. Tapi setelah menikah, ia memilih diam di belakang layar, membangun karier Raihan perlahan, memberikan dukungan penuh dengan penuh cinta. Cinta yang kini berubah jadi sepi, bahkan menusuk diam-diam di punggungnya. Malam harinya, Naila menunggu suaminya pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Ia sudah mengenakan daster satin berwarna merah marun yang biasa disukai Raihan. Dulu, setiap kali ia memakainya, Raihan akan memeluk dari belakang, menciumnya pelan, lalu mereka akan menghabiskan waktu di ranjang sambil saling bercerita atau lebih dari itu. Tapi malam ini, pintu baru terbuka pukul 11 lewat. Raihan masuk dengan aroma parfum wanita yang asing di kemejanya. Ia tidak sadar, atau mungkin tidak peduli. "Maaf, ada dinner bareng klien," katanya sambil berjalan menuju kamar mandi tanpa melihat mata istrinya. Naila masih berdiri di ambang kamar, menatap punggung Raihan yang terus menjauh. Ada bekas lipstik tipis di kerah bajunya. Warna nude, seperti bibir manis yang tahu caranya menggoda tanpa harus mencolok. Bukan warna bibir Naila, bukan miliknya. Ia tak bertanya. Tidak malam ini. Ia hanya masuk ke kamar, duduk di sisi ranjang, dan menyandarkan kepala ke lututnya. Tubuhnya masih dibalut satin, tapi tak ada yang menggenggamnya. Tak ada tangan yang meraba punggung atau membelai rambutnya. Hanya suara gemericik shower dari kamar mandi yang terdengar seperti hujan deras dalam hati. Ia menatap cermin. Di sana ia masih melihat perempuan yang sama. Kulitnya masih lembut, tubuhnya masih terjaga,
Tapi kenapa pria yang dulu bersumpah mencintainya, kini menolak bahkan untuk menyentuhnya? Malam itu, Naila menyentuh perutnya sendiri. Ia menarik selimut, membungkus tubuhnya, dan membiarkan dirinya menangis dalam diam. Ia bukan wanita lemah, tapi wanita yang tahu rasanya memberi terlalu banyak, lalu diabaikan. Sebelum matanya tertutup, ia mengirim pesan pendek ke seseorang yang hanya ia panggil Pak Indra, asisten pribadinya di Dewan Komisaris. Isinya hanya satu kalimat. "Saya ingin hadir di rapat minggu depan. Langsungkan saja di ruang A." Ia tersenyum pelan. Tak pahit, tapi dingin. Seperti seseorang yang mulai menerima bahwa cinta tak bisa dipaksa, tapi kekuasaan bisa dikembalikan kapanpun ia mau. Dan malam itu, bukan hanya Naila yang tidur dalam sepi, tapi sebuah rencana mulai bangun perlahan di balik tubuh yang tampak pasrah. Aroma tubuh Raihan mulai berubah. Naila tak tahu pasti kapan, tapi ia sadar. Kehangatan khas kopi dan lotion aftershave yang biasa menempel di kulit suaminya kini bercampur dengan wangi yang lebih manis, lebih muda, dan lebih asing. Aroma seperti mawar sintetis yang disemprotkan di belakang telinga wanita-wanita kantor. Parfum yang terlalu mahal untuk sekadar staf biasa, tapi terlalu norak untuk ibu direktur. Hari itu, Naila memutuskan datang ke kantor pusat tanpa memberi kabar. Ia hanya mengenakan blazer lembut berwarna coklat susu dan heels pendek yang tak menonjol. Tidak ada pengawalan khusus. Ia ingin jadi bayangan. Menyelinap seperti angin di lorong perusahaan yang pernah ia dirikan bersama mendiang ayahnya. Ia memasuki lift lantai 8 dengan langkah ringan, menyapa 1-2 staf dengan senyum hangat. Mereka tak mengenalinya, atau pura-pura tak kenal. Tapi yang ia cari bukan wajah-wajah lama, melainkan satu wajah baru yang belakangan sering dibisikkan oleh para analis keuangan maupun resepsionis yang tak sengaja mendengar suara dari balik pintu tertutup. Namanya Arini. Usianya tak sampai 30. Tubuhnya semampai, bibirnya penuh, dan matanya tahu cara berbicara bahkan tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia bukan sekretaris biasa. Ia tipe wanita yang tahu bagaimana menundukkan atasan, bukan dengan prestasi, tapi dengan genggaman di balik. Meja kerja. Saat Naila tiba di ruang direktur, ia tidak mengetuk pintu. Ia tahu kode akses. Ia tahu semua sudut ruang itu, bahkan meja kerja yang kini Raihan duduki adalah meja pilihan Naila sendiri 2 tahun lalu. Pintu terbuka, dan tepat saat itu juga Raihan tersentak. Arini berdiri terlalu dekat, terlalu miring kepalanya saat berbicara. Kancing atas blus putihnya terbuka 2, dan tatapan mereka lebih dari sekadar hubungan profesional. Raihan tergagap. "Sayang, kamu kesini?" Naila tersenyum. Senyuman yang tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk membuat Arini merapatkan kembali blusnya. "Aku hanya lewat," ucap Naila ringan. Matanya menatap meja rapat kecil di pojok ruangan. 2 gelas kopi, 1 dengan lipstik. Lipstik warna nude, persis seperti di kerah Raihan malam itu. Arini mundur 1 langkah, lalu tersenyum sopan. "Selamat siang, Ibu." "Naila." Ia memotong cepat. "Aku bukan tamu perusahaan. Aku hanya istri dari direktur utama di sini. Mungkin tidak penting secara administratif, tapi cukup penting untuk tidak dikibuli secara moral." Arini terdiam. Raihan mencoba menengahi, tapi Naila tak memberi ruang. Ia berbalik. Tak butuh penjelasan. Tak perlu ledakan. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri. Dan hari itu, cukup. Sore harinya, Naila duduk di balkon rumah, menggenggam ponsel yang sudah ia matikan notifikasinya. Raihan menelepon beberapa kali, tapi Naila lebih tertarik memandangi langit sore yang berubah warna dari jingga ke kelabu. Seperti pernikahan mereka, dari hangat jadi mendung, dan dari mendung jadi tak terbaca arah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menuliskan 1 catatan, pendek di notes pribadinya. Arini. Dominan pasif-agresif, memanfaatkan ruang psikologis kosong Raihan. Karakter seperti ini mudah terjebak jika diadu dengan rasa takut kehilangan. Malam itu,
Raihan pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke kamar dengan langkah hati-hati, seperti pencuri yang tahu ia sudah ketahuan. Naila masih di meja rias, menyisir rambutnya yang setengah basah. "Kamu tadi datang ke kantor?" Naila tak menoleh. "Aku tahu kamu tak suka kejutan, tapi aku hanya mampir. Lagi pula aku rindu ruangan itu. Ruang yang kita desain bersama dulu, ingat?" Raihan mengangguk pelan. Ia mendekat, meletakkan tangannya di bahu Naila. Tapi sentuhan, itu tidak hangat seperti dulu. Ada getar di sana. Bukan dari cinta, tapi dari rasa bersalah yang ditutupi. Naila menatap cermin. Di sana, ia melihat refleksi dirinya dan pria yang dulu ia cintai habis-habisan. Tapi bayangan itu sudah tak utuh. Ada celah besar antara mereka, dan celah itu mulai dipenuhi oleh perempuan lain. "Dia cantik," ucap Naila pelan. "Tapi bukan itu yang membuatmu jatuh, kan?" Raihan menarik tangannya perlahan. "Naila, dia tahu kamu sedang kosong. Lalu dia datang, memberi pujian, membuatmu merasa dihargai. Aku mengerti." Naila berdiri. "Yang tidak aku mengerti adalah kenapa kamu memilih menjauh dariku, padahal aku satu-satunya yang mendorongmu naik ke sana." Raihan menunduk, tapi Naila tak menunggu jawaban. Ia berjalan keluar kamar, meninggalkan keheningan yang lebih keras dari teriakan. Di ruang tamu, Naila kembali membuka notesnya, menuliskan satu kalimat terakhir sebelum tidur. Jika cinta tak bisa menyelamatkan hubungan, mungkin kuasa bisa menyelamatkan harga diri. Dan malam itu, bukan hanya Naila yang kehilangan rasa, tapi Raihan mulai merasa takut. Tapi belum cukup. Takut. Belum tahu bahwa wanita yang ia tinggalkan diam-diam ternyata adalah satu-satunya yang bisa merobohkan seluruh kekuasaan yang ia banggakan. Langit malam menyimpan banyak rahasia. Salah satunya adalah alasan kenapa Raihan belum juga pulang malam itu, padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul 12. Di dapur yang kini terasa terlalu besar untuk dirinya sendiri, Naila duduk sendirian dengan satu cangkir teh yang sudah dingin. Ia sudah terbiasa menunggu. Tapi malam ini terasa lebih lambat, lebih sunyi, lebih menyakitkan. Ia tak ingin membunyikan ponsel. Tidak mau mengulang lagi adegan memalukan menelepon suami yang bahkan sudah tak mengangkatnya. Sudah terlalu sering. Sudah terlalu banyak alasan lembur, makan malam dengan klien, rapat dadakan yang entah kapan usainya. Alasan yang, pada akhirnya, terasa lebih seperti penolakan terselubung daripada urusan pekerjaan. Naila membuka lemari, mencari udara. Di dalamnya tergantung rapi beberapa daster yang dulu selalu ia pakai ketika menunggu suaminya pulang. Yang satin, yang tipis, yang merah, yang pernah membuat Raihan tak bisa menunggu hingga mereka sampai kamar. Tapi kini, bahkan jika Naila tampil telanjang pun, Raihan mungkin hanya lewat seperti angin tanpa aroma. Ia memejamkan mata, mengingat kembali malam-malam di mana tangan Raihan menelusuri punggungnya perlahan, mencium lehernya dengan penuh rasa. Kini, satu-satunya yang menyentuh tubuh Naila hanyalah waktu yang terus berjalan tanpa jeda, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah tubuh seorang istri bisa menjadi asing hanya karena tanda tangan jabatan? Ketika pintu rumah akhirnya terbuka, jam sudah menunjukkan pukul 1:15. Raihan masuk dengan langkah tenang, wajahnya letih, tapi terlalu tenang untuk seseorang yang katanya baru dari lembur. Matanya tak tampak lelah kerja, tapi lebih seperti lelah karena harus membohongi wanita yang pernah ia cintai dengan segenap jiwanya. Naila tak bertanya. Ia hanya menatap. "Kamu belum tidur?" tanya Raihan sambil melepas jam tangan. "Tidur sendiri itu dingin," jawab Naila pelan, tanpa emosi. Raihan menanggapi dengan anggukan ringan, lalu berjalan ke kamar mandi tanpa sepatah kata tambahan. Sementara Naila masih duduk, mengamati punggung, yang bahkan sudah tak menoleh lagi. Punggung yang dulu ia cium pelan setiap Raihan kelelahan. Punggung yang kini seperti milik orang asing. Setelah beberapa menit, suara air terdengar dari kamar mandi. Naila berdiri perlahan, berjalan masuk ke kamar. Ia membuka lemari Raihan dan mencium kemeja yang tergantung.
parfum yang sama. Tapi ada aroma samar lain yang mencuat. Wangi tubuh perempuan lain. Lembut, manis, menusuk, tangannya gemetar. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi sepasang bantal yang kini terasa seperti garis batas. Dulu, Raihan selalu menarik Naila ke pelukannya. Kini, Naila seperti hanya tambahan furnitur. Raihan keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di pinggang. Matanya menangkap Naila yang duduk membelakanginya, rambut terurai, mengenakan kaos tipis berwarna abu. Kaos itu pemberian Raihan dulu, saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Tapi Raihan hanya diam. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada ajakan tidur dalam rengkuhan. Naila akhirnya membuka suara. Suara yang pelan, tapi cukup membuat Raihan menahan langkah. "Kalau kamu sudah tak menginginkanku," katakan. "Jangan perlakukan aku seperti kursi di sudut kantor, selalu ada, tapi tak pernah dilihat," Raihan mendesah. "Aku lelah, lelah mencintaiku?" Naila menatapnya. Raihan menunduk. "Jangan dibuat rumit. Cinta yang tidak dirawat akan mati, Raihan. Bukan karena waktu, tapi karena sikapmu yang membunuhnya pelan-pelan." Malam itu tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada air mata histeris. Hanya dua orang dewasa yang duduk dalam ranjang yang pernah menjadi tempat mereka menyatu. Tapi kini, ranjang itu lebih mirip panggung bisu. Dan Naila, dalam diamnya, menyadari bahwa ia bukan lagi pemeran utama. Ia tak tidur malam itu. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, membaca kembali semua email dan laporan keuangan kantor. Ia membuka folder rahasia, tempat semua dokumen pengangkatan Raihan sebagai direktur tersimpan. Ia melihat satu nama di bawah surat keputusan. Itu Naila Chairunisa, komisaris utama. Ia menghela napas panjang. Jemarinya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kesadaran pahit. Cinta yang ia beri, kini justru menjadi sebab ia dihancurkan. Tapi Naila bukan tipe wanita yang hancur dua kali. Ia mengangkat telepon, menghubungi satu nama lama. Bu Alin. Salah. Satu investor tertua dan paling setia. Ia tahu, langkah ini belum untuk membalas. Tapi setidaknya, mulai malam itu, Naila memutuskan untuk berhenti jadi istri yang menunggu di meja makan. Ia akan kembali ke kursinya. Kursi tempat semua keputusan bisa mengubah takdir satu perusahaan dan satu rumah tangga. Dan ketika pagi datang, ia bukan lagi wanita yang berharap. Ia adalah perempuan yang bersiap. Pagi itu, meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, tapi karena apa yang menggantung di antara dua kursi yang sudah lama tak saling hadap. Keheningan yang menyesakan. Naila duduk lebih. Dulu, mengenakan blouse sederhana dan riasan tipis, ia menyajikan sarapan seperti biasa. Tapi tidak ada cinta di piringnya. Tidak ada rindu di sendok yang ia letakkan di samping cangkir kopi hitam. Raihan datang beberapa menit kemudian, dengan jas abu yang disetrika Naila semalam, dan sepatu mengilap yang dulu pernah ia belikan dari bonus pertama sebagai manajer. Semua tampak normal, tapi yang duduk di hadapan Naila hari itu bukan lagi pria yang dulu membisikkan janji setia saat gerimis pertama di balkon apartemen kecil mereka dulu. Ini orang asing yang duduk dengan dada lapang tapi hati tertutup. Tak ada percakapan, hanya denting sendok pada piring dan suara dari dalam kepala Naila yang berusaha menenangkan diri. Sampai akhirnya Raihan meletakkan sendoknya. Diam sejenak, lalu berkata, seperti membuang sisa makanan basi yang sudah lama ingin dimuntahkan. "Aku mau kita pisah." Hening. Udara tak bergerak. Suara kipas pun terasa menahan napas. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong, seperti melihat barang lama yang akhirnya benar-benar rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. "Aku serius, Nay," ucap Raihan, suaranya datar. "Aku sudah terlalu lama berpura-pura. Aku lelah. Kita berdua juga tahu ini sudah nggak sehat." Naila mengangguk pelan, matanya tidak berkaca, tak ada air mata. Hanya dingin yang mengeras. Alasannya? Tahu tanyanya. "Tetap tenang." Raihan menarik napas panjang,
lalu menghindari tatapan istrinya. Ada orang lain. Begitu saja, tanpa rasa bersalah, tanpa jeda. Aku tahu, Naila menjawab ringan. Raihan terkejut, tapi Naila tidak memberinya ruang untuk bicara lagi. Ia berdiri, berjalan ke dapur, mengambil segelas air, lalu kembali duduk. Setenang seseorang yang menerima pengumuman cuaca buruk. Namanya Arini, kan? Lanjut Naila. Wangi tubuhnya tinggal di kerah bajumu sejak 2 minggu lalu, dan sisa lipstiknya ada di cangkir kantor. Kamu pikir aku buta? Raihan menunduk. Sejenak, ia seperti ingin membela diri, tapi tak ada yang bisa dibela. Kenapa? Enggak kamu lawan? Tanya Raihan akhirnya. Kenapa kamu enggak pernah marah? Naila tersenyum getir. Karena aku ingin tahu, sejauh apa kamu tegah. Dan hari ini, aku dapat jawabannya. Raihan terdiam. Tapi Naila melanjutkan. Kali ini dengan suara lebih pelan, seperti bisikan yang menghantam lebih kuat dari teriakan. Kau tahu, jabatanmu sebagai direktur itu bukan hadiah dari langit. Itu aku yang dorong, Raihan. Aku yang tanda tangani. Aku yang berikan rekomendasi pada dewan. Tapi aku diam. Aku ingin kamu bangga. Aku ingin kamu merasa berhasil dari tanganmu sendiri. Wajah Raihan berubah pucat. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Dunia kecilnya mulai retak. Ia tak pernah menyangka wanita yang ia remehkan diam-diam adalah orang yang membuatnya berdiri di posisi sekarang. Dan sekarang kau menceraikanku setelah kau jadi direktur? Naila tersenyum. Kau mau tahu kenapa aku tidak menangis? Karena sejak awal, aku tahu, semua ini sementara, termasuk cintamu. Raihan berdiri. Ia mulai panik. Naila, sudah. Duduk. Naila mengangkat tangan. Hari ini bukan tentang cinta. Ini tentang kamu dan kesalahanmu. Ia mengambil amplop dari bawah meja. Isinya, dokumen, tebal, legal, dan penuh tanda tangan. Surat rapat luar biasa yang akan diadakan minggu depan. Topiknya, evaluasi dan revisi kepemimpinan direktur utama. Aku tidak akan menghalangi keinginanmu untuk cerai, ucap Naila. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kau memakai namaku untuk duduk di kursi yang tidak layak kau duduki. Raihan seperti kehilangan napas. Ia mencoba mencari kata, tapi lidahnya keluh. Seluruh dunia yang ia bangun mulai terguncang dari bawah. Dan wanita yang selama ini ia remehkan, kini duduk sebagai dewi pengadil. Naila berdiri, melangkah pergi dari meja, makan, tapi sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia berhenti sejenak, menoleh dan berkata, "Jangan khawatir, Raihan. Kau tidak kehilangan istri. Kau hanya kehilangan seseorang yang diam-diam menopangmu selama ini." Dan pintu tertutup dengan pelan, tapi seperti guntur di dada Raihan. Meja makan itu masih berdiri, tapi bukan lagi tempat sarapan cinta, melainkan tempat eksekusi pengkhianatan. Meja yang menyajikan luka, bukan lagi makanan. Dan pagi itu, Raihan akhirnya sadar. Ia bukan hanya kehilangan rumah, ia kehilangan jantung dari rumah itu, Naila. Pagi itu, langit mendung tanpa janji hujan. Udara seperti menggantung bersama segala rasa yang belum sempat diucapkan. Naila duduk sendiri di meja ruang kerja rumahnya, memandangi sebuah amplop putih yang belum ia buka, meski ia sudah tahu isinya. Tak ada segel kejutan, tak ada nama baru. Hanya sebuah pengakuan legal dari negara bahwa ia tak lagi istri dari pria bernama Raihan Fadil. Tangannya menyentuh pinggiran amplop dengan gerakan pelan. Seperti menyentuh luka lama yang sudah mengering tapi tetap ngilu. Di seberang sana, rumah Raihan, yang kini lebih sering dihuni oleh Arini, mungkin sedang penuh tawa dan aroma parfum murahan yang manis. Tapi Naila tak ingin membayangkan itu. Ia hanya ingin menyelesaikan babak yang sudah terlalu lama ia tahu, ujungnya. Ketika amplop itu akhirnya terbuka, isi surat perceraian menatapnya dingin. Hitam di atas putih. Hanya beberapa paragraf yang menjelaskan bahwa cinta mereka tak lagi sah di mata hukum. Hukum negara, setidaknya. Tapi Naila tidak menangis. Tidak hari ini.
Tidak untuk lelaki yang meletakkan kebanggaan di atas kesetiaan. Ia melipat surat itu rapi, lalu meletakkannya dalam laci terkunci, di sebelah berkas-berkas penting miliknya, di sebelah dokumen yang jauh lebih besar dari sekadar status pernikahan. Keputusan final dari rapat komisaris luar biasa yang akan digelar dalam 48 jam ke depan. Siang harinya, Raihan mengirim pesan. Panjang, panik, penuh basa-basi. Meminta waktu untuk berbicara, katanya. Menyebut nama Arini tanpa yakin. Menyalahkan keadaan. Mengklaim bahwa semua ini hanyalah kesalahan yang kebablasan. Naila membaca setiap baris dengan tenang. Ia bahkan sempat tersenyum. Senyum yang hanya muncul saat seseorang tahu bahwa orang yang dulu pernah menyakitinya kini takut pada bayangan yang ia ciptakan sendiri. Tapi Naila tidak membalas pesan itu. Ia punya cara yang lebih baik untuk menjawab semuanya. Malam harinya ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun hitam panjang membalut tubuhnya dengan elegan, tak ada riasan berlebihan. Hanya eyeliner tipis, bibir dengan warna merah tua, dan sorot mata yang kembali tajam seperti dulu saat ia masih menjadi ratu rapat dewan. Hari itu ia bukan mantan istri, bukan wanita yang ditinggal, tapi komisaris utama yang akan memimpin agenda pemberhentian seorang direktur yang melanggar etika dan mencemarkan nama perusahaan. Esoknya, Raihan datang lebih pagi dari biasanya. Ia masuk kantor dengan wajah cemas, menyapa staf dengan senyum paksa, lalu bergegas menuju ruangannya. Tapi yang ia temukan di meja adalah sebuah undangan rapat darurat yang ditandatangani langsung oleh Naila. Judul besar di atasnya, Evaluasi Kepemimpinan Direktur Utama dan Peninjauan Etika Korporasi Punggung Raihan dingin. Nafasnya berat. Ia mencoba menghubungi beberapa petinggi dewan yang biasanya netral. Tapi semua hanya memberi jawaban singkat. Kami ikut hasil rapat. Dan sore itu, ruang rapat utama penuh. Beberapa direksi tampak tegang. Beberapa staf legal hadir. Dan di ujung meja panjang itu duduk Naila, tegak, anggun, dan mematikan. Ia membuka rapat dengan suara rendah tapi tegas. Sebelum kita masuk pada inti rapat, saya ingin menegaskan bahwa keputusan hari ini tidak didorong oleh perasaan pribadi, tapi oleh data dan tanggung jawab. Ia menoleh sebentar ke Raihan, yang kini duduk dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Sudah ada cukup banyak laporan tentang penyalahgunaan wewenang, intervensi non-profesional dalam manajemen staf, dan pembiaran terhadap pelanggaran kode etik internal. Semua ini bukan hanya merugikan citra perusahaan, tapi juga mencoreng kepercayaan publik. Raihan mencoba bicara, tapi Naila tak memberinya ruang. Ia menggeser mikrofon sedikit, lalu menekan tombol kecil yang memutar rekaman suara. Sayang, Arini ngantuk, peluk dulu dong, kan kamu yang ngajak lembur. Lalu suara tawa. Suara yang direkam diam-diam oleh salah satu staf magang yang Naila lindungi secara hukum. Ruangan sunyi. Beberapa direksi menunduk, beberapa menggeleng, Raihan menunduk. Peluh dingin membasahi kemejanya. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Naila menutup pertemuan itu dengan kalimat yang menjadi palu godam paling menyakitkan. Keputusan final, memberhentikan Bapak Raihan Fadil dari posisi Direktur Utama, efektif per hari ini. Setelah itu Naila berdiri. Ia mengangguk sopan kepada semua yang hadir, lalu berjalan keluar ruangan tanpa menoleh. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbalik sedikit dan berkata pelan, "Terima kasih telah mengajarkanku bahwa kadang cinta harus kalah demi kehormatan." Dan pintu tertutup. Di luar ruang rapat, matahari sudah mulai tenggelam. Tapi bagi Naila, inilah terbitnya pagi baru. Pagi yang tidak lagi dipenuhi tanya, apakah ia cukup dicintai? Tapi pagi yang penuh jawaban. Bahwa ia selalu cukup, hanya saja terlalu mulia untuk dicintai oleh pria kecil seperti Raihan. Arini selalu melangkah ringan di lorong kantor, seperti kucing betina yang tahu cara bermain dengan mangsanya. Rambut panjangnya tergerai licin, blus putihnya selalu terbuka satu kancing lebih rendah dari seharusnya,
dan high heels yang ia kenakan berdetak-detak di lantai marmer, mengiringi aroma vanila lembut yang menggoda tanpa suara. Ia bukan hanya sekretaris, ia sudah merasa sebagai ibu direktur tidak resmi. Posisi yang bahkan Naila, dengan seluruh wibawanya, tak bisa rebut kembali. Begitu pikirnya. Setelah pemecatan Raihan, Arini tetap datang ke kantor, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia meyakini, jika Naila menyingkirkan Raihan karena sakit hati, maka dirinya tidak akan tersentuh. Sebab ia bukan istri yang dikhianati, ia adalah perempuan masa depan. Tapi Arini lupa, perempuan yang menghancurkan rumah orang lain tak akan pernah duduk dengan tenang di atas puing-puingnya. Siang itu, ruang resepsionis dipenuhi bisik-bisik. Email resmi dari Dewan Komisaris sudah disebar. Akan ada audit mendalam terhadap seluruh transaksi operasional selama 6 bulan terakhir. Semua staf diminta menyerahkan laporan penggunaan dana pribadi dan operasional, termasuk semua yang pernah ditandatangani Raihan dan Arini. Arini masuk ke ruangannya dengan ponsel bergetar hebat. Notifikasi tidak berhenti. Banyak pesan dari rekan-rekan kantor, tapi ia lebih sibuk menghubungi Raihan yang kini seperti menghilang dari permukaan. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal, tak lagi di rumah jabatan, tak lagi di penthouse, bahkan tak bisa dihubungi. Nafas Arini mulai berat saat membuka email pribadinya. Ada surat pemanggilan dari Departemen Hukum Perusahaan. Topiknya jelas, penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Terlampir, bukti transfer ke Hotel Bintang 5, nota belanja pakaian, dan biaya spa mewah. Semuanya atas nama dirinya. Arini panik. Ia berlari menuju lantai eksekutif, berniat menemui Naila. Tapi langkahnya terhenti saat 2 petugas keamanan menghentikannya di depan lift. "Maaf Bu Arini, Anda diminta untuk tidak naik ke lantai direksi tanpa undangan resmi," ucap salah satu dengan sopan tapi tegas. "Aku sekretaris pribadi direktur," teriak Arini, kehilangan kendali. "Direktur utama sudah diberhentikan. Anda bukan bagian dari manajemen," jawab mereka pelan. Arini mundur, tidak percaya. Semua orang kini menatapnya bukan dengan rasa hormat, tapi dengan rasa iba dan geli. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak pucat. Make-up-nya mulai luntur karena keringat. Ia merasa seperti pecundang yang baru sadar panggung. Yang ia injak bukanlah miliknya, melainkan jebakan. Di lantai 8, Naila tengah berdiri di balik jendela kaca besar. Tangannya menggenggam laporan hasil audit sementara. Di halaman paling belakang, namanya tertulis sebagai saksi utama untuk tuntutan hukum yang sedang dipersiapkan. Tapi matanya tidak menunjukkan amarah. Hanya sorot wanita yang sudah terlalu sering disakiti, hingga akhirnya belajar bagaimana membalas dengan cara yang tenang tapi membunuh. "Bu Naila," dia histeris di lobi. "Mau kami bantu evakuasi?" tanya asisten pribadinya melalui telepon. "Tidak usah," jawab Naila pelan. "Biar semua orang lihat sendiri apa yang terjadi pada perempuan yang mengambil sesuatu bukan dengan cara terhormat." Sore itu, berita internal perusahaan menyebar cepat. Arini dipecat secara resmi. Bahkan lebih buruk, ia diajukan ke ranah hukum untuk penggelapan dana, penyalahgunaan fasilitas, dan pelecehan profesional terhadap staf junior. Ia berusaha membela diri, menyebut semuanya atas persetujuan Raihan. Tapi sayangnya, Raihan tidak pernah muncul untuk membelanya. Ia ditinggalkan, dikucilkan, dijauhi. Tak lebih dari nama yang pernah harum sebentar, lalu menguap jadi kabar miring. Di luar kantor, hujan turun deras. Arini duduk di halte sambil menutupi wajahnya dengan payung plastik pinjaman. Ia menggigit bibirnya, bukannya menyesal, tapi marah. Marah karena kalah dari perempuan yang tidak ia anggap lawan sejak awal. Sementara di ruangannya, Naila menyeduh teh melati. Ia duduk tenang, membaca laporan lain. Laporan kenaikan nilai saham perusahaan setelah pemberhentian Raihan dan pembersihan internal. Investor kembali percaya, karyawan kembali loyal, perusahaan kembali disegani. Dan Naila, ia tidak balas dendam. Ia hanya mengembalikan semua pada tempatnya, tanpa suara, tanpa amarah, tanpa kekerasan.
Hanya satu hal yang ia genggam sejak awal, martabatnya. Malamnya, saat membuka email pribadinya, Naila melihat satu pesan tak terduga dari Raihan. Subjeknya singkat, "Maafkan aku, kalau masih pantas." Naila membaca, diam. Di bawah pesan itu hanya ada satu kalimat, "Arini sudah pergi, aku tak punya siapa-siapa." Naila menatap layar sejenak, lalu menutup laptopnya tanpa membalas. Dalam hati, ia membisikkan satu kalimat yang tak perlu diketik. "Aku juga pernah gak punya siapa-siapa. Tapi aku masih punya diriku sendiri." Dan itu sudah lebih dari cukup. Pukul 9 pagi, aula rapat utama di lantai 12 disesaki wajah-wajah serius. Jas rapi, rok pensil, dan dasi warna pekat berjajar seperti barisan pion dalam arena catur. Semua tahu hari ini bukan rapat biasa. Ini adalah rapat umum pemegang saham, agenda yang sudah diumumkan seminggu lalu dan ditunggu dengan ketegangan. Tapi yang tak semua tahu adalah siapa yang akan meledakkan petirnya lebih dulu. Naila berdiri di depan cermin ruang VIP yang terhubung langsung ke ruang rapat. Ia mengenakan blus satin warna gading dan celana panjang hitam yang membentuk lekuk. Kakinya dengan elegan, tak ada perhiasan mencolok, hanya sepasang anting kecil dan jam tangan hitam legendaris milik almarhum ayahnya. Simbol warisan, simbol kekuasaan yang tak perlu diteriakkan. Tangannya gemetar pelan, bukan karena gugup, tapi karena muatan emosi yang tertahan. Rasa sakit yang dipendam bertahun-tahun, pengkhianatan yang ditelan dengan senyum, cinta yang dikuliti hingga tulangnya oleh pria yang ia angkat sendiri dari bawah. Hari ini, Naila tidak ingin bicara sebagai perempuan yang disakiti, tapi sebagai kekuatan yang selama ini mereka pandang sebelah mata. "Bu Naila, sudah siap?" Suara asisten pribadinya mengetuk dari belakang. Ia mengangguk. Buka pintunya. Pintu ruang VIP terbuka perlahan. Semua mata menoleh. Suara diskusi berhenti. Bisik-bisik mati. Dan petir pertama meletus bukan dari langit, tapi dari langkah Naila yang bergema tenang di atas lantai kayu mahal. Ia tidak duduk. Ia langsung berdiri di podium, memandang seluruh ruangan dengan tatapan tajam namun tetap tenang. Wajah-wajah itu kini memantul di matanya. Sebagian mendukung, sebagian ragu, sebagian dulu pernah merendahkannya diam-diam. "Selamat pagi," ucapnya pelan. "Hari ini kita tidak bicara soal target tahunan, bukan soal laba, tapi soal harga diri perusahaan dan harga diri seorang perempuan." Semua terdiam, tak ada satupun yang bergerak. Beberapa bahkan mulai menurunkan tangan dari ponsel. Semua menunggu kalimat berikutnya. Selama ini, ada orang-orang yang menjadikan perusahaan ini sebagai panggung untuk lakon murahan. Mereka menjadikan jabatan sebagai cermin kesombongan. Mereka mempermalukan institusi ini bukan dengan gagal bekerja, tapi dengan gagal menjaga moral. Naila membuka dokumen dari tablet di tangannya. Ia menayangkan grafik dan laporan. Ada bukti, transfer pribadi ke rekening Arini. Ada pengeluaran ganda atas nama Raihan. Semua terpampang dalam layar besar, tak terbantahkan, tak terbendung. Tuan Raihan Fadil bukan hanya gagal memimpin, tapi juga gagal menjadi pria. Dan saya tahu itu, bukan karena saya mantan istrinya, tapi karena saya adalah satu-satunya orang yang dulu mempercayainya. Raihan, yang duduk di kursi belakang, dan tak diundang secara resmi, hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bahkan ingin berdiri pun lututnya terlalu lemas. Ia menyelinap masuk pagi itu, berharap bisa berdamai secara diam-diam dengan Naila. Tapi Naila tidak sedang membuka ruang damai. Ia membuka ruang perhitungan. Perusahaan ini tidak akan hancur karena krisis ekonomi. Naila melanjutkan. Ia akan hancur kalau kita terus membiarkan tikus berdasi menggerogotinya dari dalam. Maka hari ini, saya tetapkan, seluruh aset yang disalahgunakan akan disita kembali. Semua yang terlibat akan diperiksa. Dan semua posisi yang didapatkan dengan menjilat akan dipangkas. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, tapi terus menguat. Beberapa pemegang saham bahkan berdiri, memberikan anggukan hormat. Namun Naila belum selesai.
Ia menoleh ke arah belakang ruangan, menatap langsung ke arah Raihan yang tampak mengecil dari tempat duduknya. Untuk kamu yang pernah duduk di kursi tertinggi tapi tak mampu menjaga komitmen paling dasar, ini bukan pembalasan, ini pembelajaran. Raihan berdiri pelan, ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Naila melangkah turun dari podium. Ia berjalan mendekat. Langkahnya lambat, namun tiap hentakannya seperti palu godam ke dada Raihan. Saat akhirnya berdiri tepat di depannya, Naila menatap matanya tanpa getar. Kau menceraikanku saat kau di puncak. Hari ini, aku melihatmu dari atas, karena aku tahu kau tak akan pernah sampai ke sini lagi. Ia membalikkan badan dan berjalan pergi, tidak menoleh, tidak lagi butuh tepuk tangan, tidak lagi butuh validasi. Perempuan sepertinya tak perlu kemenangan yang dirayakan keras. Ia hanya perlu satu hal, kemenangan yang membuat lawan tak bisa berdiri lagi, dan di belakangnya petir telah dilepaskan. Bukan hanya di ruang rapat, tapi di hati semua yang pernah menyaksikan betapa perempuan yang diam-diam kuat bisa mengubah dunia yang pernah menjatuhkannya. Langit tak berubah warna ketika dunia Raihan runtuh. Jakarta tetap sibuk, kendaraan tetap berlalu, tapi di dalam dirinya segalanya hancur lebur seperti bangunan tua yang diledakkan dari dalam. Ia berjalan terseok keluar dari gedung yang dulu mengangkatnya tinggi. Kartu aksesnya sudah tidak aktif, mobil dinas ditarik, telepon kantor diblokir, dan yang paling menusuk, tak satu pun wajah lama menyapanya lagi. Semua pergi. Seperti dia dulu pergi dari Naila, tak ada tempat untuk pulang. Penthouse milik perusahaan telah dikunci. Ia menyewa kamar sempit di pinggiran kota, dindingnya tipis, isinya bocor, dan tak ada wangi kopi di pagi hari. Setiap kali ia menatap cermin kecil di atas wastafel, ia hanya melihat sisa lelaki yang dulu berdiri gagah di samping wanita paling berkuasa di perusahaan. Dan Arini jatuh lebih keras. Diangkat oleh nafsu, dijatuhkan oleh keserakahan. Setelah pemecatannya diumumkan, ia sempat mencoba melawan. Ia membuat video pendek dengan air mata buaya, mengaku sebagai korban politik kantor. Tapi satu demi satu buktinya dibuka. Skema transfer dana untuk hotel dan belanja pribadi. Voice note manja kepada klien atas nama Bu Direktur yang bukan siapa-siapa. Bahkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dia memasukkan kwitansi palsu ke dalam berkas keuangan. Hari itu, surat pemanggilan polisi tiba di tangannya. Arini menggigil. Rambutnya acak-acakan. Tak ada lagi parfum vanila. Tak ada lagi high heels. Ia kini hanya perempuan biasa yang pernah main api di kantor dan terbakar habis-habisan. Ia mencari Raihan, menelpon, mengirim pesan panjang, bahkan berdiri di depan kamar kos Raihan sambil mengetuk sambil menangis. Tapi Raihan tak membuka pintu. Ia hanya menatap dari balik tirai sobek, matanya kosong, bibirnya kaku. Di tangannya ada foto lama, dirinya dan Naila tertawa di pinggir pantai, tangan mereka saling menggenggam. Ironi itu sempurna. Lelaki yang meninggalkan wanita luar biasa demi sensasi instan, kini bahkan ditinggalkan oleh sensasi itu sendiri. Sementara itu, Naila menjalani harinya dengan sunyi yang mulia. Ia tak merayakan kemenangan, tak datang ke pesta-pesta perayaan direksi. Ia hanya bekerja, duduk di meja, membenahi yang rusak, menyusun ulang tim, menandatangani kontrak baru. Dan sesekali, ia menatap keluar jendela, membiarkan bayangan masa, lalu berkelebat, lalu hilang begitu saja. Namun malam itu, sesuatu mengusik. Ada kiriman paket kecil tanpa pengirim di meja kerjanya. Saat dibuka, isinya daster merah satin. Daster yang dulu sering ia pakai saat menunggu Raihan pulang. Dan di bawahnya, secarik kertas dengan tulisan tangan. Aku ingin pulang kalau masih boleh. Naila menghela napas panjang. Tangannya menyentuh kain itu, lalu melipatnya perlahan. Ia tahu tulisan itu. Ia kenal setiap lekukan hurufnya. Tapi tidak, ini bukan tentang nostalgia. Bukan tentang membuka pintu yang pernah ditutup karena dikhianati. Ia menyalakan lilin kecil di meja kerjanya, lalu membakar kertas itu pelan. Api menjilatnya habis.
bukan dengan marah tapi dengan kelegaan. Sore keesokannya, Arini dilaporkan telah meninggalkan Jakarta. Tidak diketahui kemana, tapi sebelum pergi, ia sempat melempar satu pesan ke akun media sosialnya yang kini penuh komentar pedas. Kalau saja aku tahu siapa Naila sebenarnya, aku tidak akan pernah menyentuh Raihan. Dan komentar terbanyak yang muncul di bawahnya. Perempuan sepertimu memang tidak layak berdiri di samping perempuan seperti Naila. Raihan. Melihat unggahan itu dari ponsel tuanya, ia hanya diam, jari-jarinya gemetar. Pikirannya melayang ke malam-malam dulu, saat Naila membelai rambutnya dengan lembut. Atau ketika ia bangkrut pertama kali, dan Naila menjual gelang warisan ibunya untuk menutup hutangnya. Lalu ia melihat dirinya sekarang. Sepi, kotor, dan tidak berguna. Semua karena satu hal, keserakahan. Dan Naila, ia berdiri di atas panggung kecil di acara sosial yayasan pendidikan yang ia dirikan. Ia berbicara dengan penuh semangat kepada para ibu muda dan remaja perempuan tentang harga diri, batas dalam cinta, dan kekuatan memilih pergi saat dilukai. Ia berkata di ujung pidatonya, cinta boleh meninggalkanmu, tapi martabat tidak pernah. Boleh kau lepaskan. Karena saat dunia runtuh, yang paling bisa menopangmu bukan cinta, tapi dirimu sendiri. Tepuk tangan menggema. Dan malam itu, saat Naila pulang ke rumah, ia membuka jendela kamar, membiarkan angin malam masuk, dan tersenyum. Tidak karena ia bahagia Raihan hancur, tapi karena ia utuh, meski pernah dibelah habis-habisan. Malam itu, Jakarta sunyi dalam kelap-kelip lampu jalan yang tak lagi menjanjikan keajaiban. Dari balkon lantai tertinggi gedung perusahaannya, Naila berdiri memeluk dirinya sendiri, tubuhnya dibalut gaun panjang hitam legam, rambutnya dibiarkan tergerai di tiup angin. Di bawah sana, kota terus bergerak. Tapi di dalam dirinya, segalanya telah selesai, lengkap. Tuntaski, ia bukan lagi perempuan yang ditunggu di meja makan. Ia bukan lagi istri yang menahan napas menanti suaminya pulang. Ia adalah wanita yang telah kehilangan segalanya, dan justru di titik itu, ia menemukan dirinya sendiri. Beberapa jam lalu, ia baru saja menandatangani dokumen terakhir. Perubahan total susunan manajemen, penunjukan direktur baru yang ia pilih sendiri, dan penghapusan sistem. Jabatan nepotis yang dulu diam-diam dibiarkan berkembang oleh Raihan, semua orang memujinya hari itu. Media menuliskannya sebagai The Silent Iron Lady. Para investor menjulukinya The Woman Who Reclaimed the Throne. Tapi Naila tak butuh semua itu. Pujian, tepuk tangan, dan sorak-sorai itu tak pernah benar-benar menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah keheningan, keputusan, ketegasan untuk tidak kembali ke ruang yang dulu menyakitinya. Ketika Raihan datang hari itu, mencoba mengajaknya bicara sekali lagi, Naila tidak mengusir. Ia mempersilakan duduk. Mereka minum teh seperti dua orang asing yang pernah berbagi ranjang. Tapi yang membuat Raihan kehilangan kata bukan kata-kata Naila, melainkan caranya menatap. Datar, tegas, dan tenang. Tenang yang mematikan. Aku tahu, aku salah, tapi semua orang berhak dapat kesempatan kedua, Nay. Ucap Raihan, suaranya nyaris berbisik. Naila menyesap tehnya pelan. Kau tahu apa bedanya kesempatan kedua dengan penyesalan, Raihan? Penyesalan datang ketika semua sudah terlambat. Kesempatan hanya berlaku bagi mereka yang belum menghancurkan segalanya. Raihan tak sanggup menatap. Ia menunduk. Wajahnya penuh debu malu. Hanya satu hal yang ia gumamkan sebelum pergi, kali ini benar-benar untuk terakhir kalinya. Aku menyesal memilih dunia tanpa dirimu di dalamnya. Tapi Naila tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Bukan sinis. Bukan iba. Hanya senyum, seorang perempuan yang akhirnya menyadari ada luka yang tak perlu disembuhkan. Cukup dikenang, lalu dilepaskan. Saat malam makin larut, Naila melangkah masuk ke kamar. Ia menyalakan lampu meja, duduk di depan cermin besar, dan membuka kotak kecil yang sejak dulu ia simpan di laci terdalam. Di dalamnya, sehelai foto lama, dirinya dan Raihan,
di hari pernikahan mereka. Wajah mereka tertawa. Harapan mereka masih utuh. Ia menatap foto itu lama, lalu mengambil korek api dan membakarnya pelan. Api menjilat sudut foto itu seperti memakan cinta yang dulu pernah menjadi segalanya. Hingga akhirnya tinggal abu, rapuh, ringan, dan tak lagi berarti apa-apa. Satu angin kecil dari jendela meniupnya pergi, dan Naila tidak merasa kehilangan apa-apa. Keesokan harinya, ia berdiri di depan 100 anak perempuan dari yayasan yang ia dirikan. Mata mereka bersinar, wajah mereka mencerminkan semangat yang dulu hampir padam dalam dirinya. Naila berbicara bukan sebagai komisaris, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai perempuan yang telah berdiri sendiri dan menang. Jangan takut kehilangan laki-laki. Takutlah kehilangan dirimu sendiri. Karena ketika semuanya runtuh, cinta tak bisa menopangmu. Tapi martabat akan menjadi sayapmu. Satu persatu anak-anak itu berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa menangis. Beberapa mencatat kalimat itu seperti firman. Dan di antara mereka, Naila seperti melihat bayangannya sendiri. Versi muda, polos, yang belum mengenal sakitnya ditikam dari belakang oleh orang yang dicintai sepenuh jiwa. Tapi, itu dulu, kini Naila adalah lambang. Ia bukan korban, ia bukan pahlawan, ia adalah saksi bahwa perempuan yang dibakar bisa menjadi nyala yang menyilaukan. Dan Jakarta pagi itu lebih cerah dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena di langitnya, seorang perempuan telah memutuskan untuk tak lagi meratap di bawah, melainkan terbang tinggi dengan keheningan yang lebih nyaring dari segala teriakan. Tamat.